Hai guys, welcome to my channel Kiranami. Di video aku ini aku akan membahas tentang definisi operasional dalam sebuah penelitian. Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Semoga bermanfaat. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan suatu kegiatan yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel. Nah, jadi gini guys, definisi operasional itu menurut definisi yang kamu inginkan tentang variabel dalam penelitian kamu. Nah, sehubungan dengan definisi tersebut, maka saat kamu menuliskan definisi operasional dalam penelitian, kamu tidak boleh menuliskan referensi dalam penelitian tersebut. Kecuali nih ya, jika variabel tersebut adalah suatu tindakan atau perlakuan. Jadi langkah-langkahnya itu ada 5 guys. Yang pertama adalah menentukan variabel. Jadi kamu harus menentukan mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat. Yang kedua, mencari definisi konseptual dari masing-masing variabel. Dari cara ini kamu bisa lihat dari textbook, kamus, atau penelitian orang lain. Setelah itu, kamu bisa merumuskan sendiri dari pengalaman atau rangkuman dari berbagai kepustakaan. Selanjutnya yang ketiga adalah identifikasi variabel. Dengan cara ini, kamu bisa melakukannya dengan mengamati, membandingkan, menanyakan, atau dengan metode yang lain. Lalu, yang keempat adalah pilihlah cara untuk menggambarkan suatu variabel. Pastikan spesifik dengan acuan yang jelas. Misalnya, kamu akan menggunakan kuesioner standar atau metode yang benar-benar baru. Jadi, kamu harus tahu dulu nih, instrumen apa yang akan kamu gunakan. Nah, untuk langkah-langkah yang terakhir adalah tuliskan dalam bentuk narasi atau dalam bentuk tabel. Yang pertama, cara ukur. Cara ukur ini meliputi siapa, bagaimana, lalu kayak apa sih prosedurnya? Misalnya, kamu akan mengukur gula darah pada seorang pasien. Nah, kamu harus tahu dulu nih siapa yang akan mengukurnya, lalu kapan pelaksanaannya, apakah pagi hari, siang hari, malam hari, atau setelah puasa, atau bagaimana. Lalu, kamu harus tahu juga tentang prosedur yang akan dilaksanakannya. Yang kedua adalah alat ukur. Sebelum itu, kamu harus pastikan terlebih dahulu instrumen apa yang akan kamu gunakan. Apakah kamu menggunakan instrumen kuesioner, lembar wawancara, atau metode yang lainnya. Yang ketiga adalah hasil ukur. Hasil ukur dibedakan menjadi 2, yaitu kategori dan numerik. Untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan nanti ya guys, makanya jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Yang keempat adalah skala ukur. Skala ukur dibedakan menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala ukur nominal dan ordinal termasuk ke dalam statistik non-parametrik, sedangkan interval dan rasio termasuk ke dalam statistik parametrik. Perbedaannya adalah interval dan rasio disajikan menggunakan data numerik. Skala ukur nominal adalah kategorisasi yang tidak ada penjenjangannya, misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau ordinal itu kategorisasi yang ada penjenjangannya, misalkan tingkat pendidikan seseorang, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Selanjutnya adalah interval. Interval adalah angka yang tidak memiliki nol absolut. Contohnya adalah tingkat IQ seseorang. Sedangkan rasio adalah angka yang memiliki nol absolut. Contohnya adalah berat badan seseorang, guys. Nah, ini adalah contoh dari definisi operasional, guys. Bisa kalian baca ya. Semoga bermanfaat. See you.